Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya selama 1 bulan dengan judul Sistem Pemeliharaan PLTS dan PLTB pada Smart Project Grid in Microgrid Hybrid di Microgrid Teknik Elektro Universitas Udayana. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya Ika Dek Parwa, angkatan 2018, dengan NIM 1805531017, Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana 2021. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu profil dan sejarah perusahaan hasil dari kerja praktik selama 1 bulan, kesimpulan. Latar belakang. Pada era globalisasi ini, peranan akan kebutuhan listrik sangatlah penting dan tidak dapat diabaikan. Karena segala usaha industri seperti rumah sakit, hotel, bangunan tinggi, dan kegiatan manusia lainnya yang komersil akan memerlukan energi listrik. Alasan pemilihan energi listrik adalah praktis, ekonomis, dan dapat dengan mudah dikonversi menjadi energi lainnya. Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik kegiatan industri maupun dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Profil dan sejarah perusahaan. Gambaran umum, pilot project Smart Grid in Microgrid merupakan hasil kerjasama antara Balitbank, Kementerian SDM dengan Universitas Udayana untuk bersama-sama mengembangkan teknologi di bidang energi dan sumber daya mineral terkhusus dalam pengembangan energi baru terbarukan. Setelah perjanjian kerjasama disepakati, selanjutnya pembangunan pilot project Smart Grid in Microgrid dimulai pada tahun 2016 sampai pada pertengahan tahun 2017, pembangunan dilakukan dengan merenovasi gedung DH, Program Studi Teknik Elektro Universitas Udayana dengan bagian atap atau rooftop sebagai tempat PLTS dan PLTB serta sebuah ruangan kontrol tepat di samping gedung DH serta diresmikan pada tahun 2017. Gambaran khusus. Pilot Project Smart Grid Microgrid memiliki pembangkit hybrid PLTS dengan kapasitas 26,4 kWp, PLTB 5 kWp, PLTD 20 kVA, sistem penyimpanan sebesar 192 kVA, serta terinterkoneksi dengan jaringan distribusi PLN. Pilot Project Smart Grid in Microgrid digunakan untuk memenuhi kebutuhan beban yang berada di gedung DH Program Studi Teknik Elektro Universitas Udayana. Sistem Smart Microgrid Teknik Elektro Universitas Udayana memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari jaringan distribusi PLN dan tetap mensuplai beban yang berada di gedung DH dan juga mampu untuk terhubung ke jaringan distribusi PLN. Tujuan dari pilot project Smart Grid in Microgrid adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan beban yang berada di gedung DH Program Studi Teknik Elektro Universitas Udayana yang berlokasi di Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Bali. Denah pilot project Smart Grid in Microgrid. Ini adalah denah di ruangan kontrolnya di mana terdapat baterai yang dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian Sunny Island yang berjumlah 3, kemudian batch box, kemudian control box, kemudian metering box, dan multi-cellular box. Ini adalah denah di atap gedung DH yang berisi panel surya dan 10 buah turbin. Kurang lebihnya foto di atas gedung DH-nya seperti ini. Selanjutnya hasil kerja praktik selama 1 bulan. PLTS dan PLTB. PLTS adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan sinar matahari melalui modul sel surya atau fotovoltaik untuk mengubah radiasi sinar foton matahari menjadi energi listrik arus searah atau DC. Sel surya merupakan lapisan-lapisan tipis dari bahan semikonduktor silikon murni dan bahan semikonduktor lainnya. Modul surya tersusun dari beberapa sel surya, kemudian beberapa modul surya. Jika disusun dalam sebuah struktur tunggal maka disebut dengan panel surya. Ini adalah gambar susunan panel surya yang terdiri dari sel, modul, panel, array, dan
terakhir photovoltaic generator. Selanjutnya PLTB, energi angin dapat diubah menjadi daya listrik dengan menggunakan sebuah turbin angin yang memiliki bila atau blade yang akan berputar karena adanya aliran fluida angin yang bergerak dengan kecepatan variatif sehingga dapat memutar. Untuk mengetahui daya yang dihasilkan turbin angin dapat melalui persamaan P sama dengan 1/2 dikali Rho dikali A dikali U pangkat 3 dikali CP, di mana Rho sama dengan kerapatan udara, A luas daerah bila berputar, U kecepatan angin, CP koefisien aerodinamisor pada generator. Selanjutnya, sistem pemeliharaan PLTS dan PLTB pada smart grid in microgrid. Yang pertama itu pemeliharaan pada PLTS, yaitu 1. Menjaga panel surya agar tetap bersih. Hal terpenting dalam merawat panel surya adalah menjaganya tetap bersih dari kotoran. Perawatan rutin wajib dilakukan, jika perlu dilakukan secara berkala, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Beberapa pengguna panel surya ada yang melakukan pengecekan secara tahunan. Namun cara ini hanya berlaku jika kondisi sekitar rumah yang dipasangi panel surya benar-benar bebas dari ancaman kotoran, debu, atau objek yang menghalangi sinar matahari sebagai sumber tenaga. Membersihkan permukaan panel surya juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya membersihkan dengan mengelapnya dengan bantuan cairan. Yang kedua itu memperhatikan kerimbunan di sekitar area panel surya, yaitu melakukan pembersihan dan penebangan pohon di sekitar area panel surya agar tidak adanya bayangan yang menghalangi sinar matahari menuju panel surya sehingga panel surya dapat beroperasi secara maksimal. Yang ketiga itu memperhatikan sistem instalasi perkabelan. Melakukan pengecekan pada sistem perkabelan agar terhindar dari konslet, kebocoran arus. Yang terpenting tidak adanya celah atau lubang pada sistem instalasi sehingga air tidak dapat masuk karena air merupakan salah satu penyebab terjadinya korosi. Selanjutnya, pemeliharaan pada PLTB. Yang pertama itu melakukan pengecatan. Melakukan pengecatan pada turbin angin atau bayu adalah hal yang wajib dilakukan karena turbin angin atau bayu terbuat dari bahan besi, sehingga untuk mengurangi terjadinya korosi dilakukan pengecatan agar umur pemakaiannya maksimal. Yang kedua itu memberikan pelumas agar putaran turbin angin atau bayu lancar, maka diperlukan pemberian pelumas pada bagian poros turbin angin atau bayu. Yang ketiga, memasang pelang himbauan atau perhatian di area PLTB. Untuk kelancaran pengoperasian PLTB dan mencegah hal yang dapat menyebabkan kecelakaan, maka dapat dipasang pelang himbauan atau perhatian pada area sekitar PLTB, semisal dilarang bermain layangan di dekat area PLTB karena benang layangan dapat saja melilit baling-baling PLTB sehingga mengakibatkan kepatahan atau lainnya yang tidak diinginkan. Yang keempat itu membersihkan korosi. Walaupun dilakukan pengecatan ataupun memberikan pelumas pada PLTB, tidak menuntut kemungkinan dapat mencegah terjadinya korosi, maka diperlukan pembersihan korosi pada turbin. Cairan yang dapat digunakan untuk membersihkan korosi yaitu bensin WD-40 dengan cara mengolesi atau menyemprotkan pada bagian yang berkarat atau korosi. Selanjutnya pemeliharaan di ruang kontrol. Pemeliharaan atau perawatan di ruang kontrol juga tidak kalah pentingnya karena di sana tempat mengatur semua alat-alat pengoperasian. Maka dari itu diperlukan perawatan pada ruang kontrol seperti selalu menjaga kebersihan di dalam ruangan, mengecek kondisi ruangan dari lubang agar tidak adanya tempat air hujan masuk atau hewan seperti tikus yang dapat merusak sistem perkabelan, mengecek saluran perkabelan agar tetap aman, mengecek alat-alat yang dapat beroperasi secara maksimal, memasang himbauan atau perhatian di tempat yang berbahaya agar terhindar dari setrum dan kecelakaan lainnya. Nah, kesimpulan dari hasil kerja praktik selama 1 bulan yang pertama yaitu pilot project smart grid in microgrid program studi elektro Universitas Udayana merupakan hasil kerjasama Universitas Udayana dengan Kementerian SDM yang dipasang dan digunakan untuk mensuplai beban gedung DH program studi elektro. Pilot project smart grid in microgrid memiliki 3 pembangkit yaitu PLTS 26,4 kWp, PLTB 10 kali 0,5 kWp, PLTD 20 kVA dengan baterai berkapasitas 192 kVA sebagai sistem penyimpanan energi. Yang kedua, PLTS pada pilot project smart grid
tersusun dari 80 modul fotovoltaik Kicera Q800 1000 volt series KU338 BCA yang terhubung secara seri membentuk dua array masing-masing terdiri dari 3 string dan terhubung paralel saat masuk ke inverter PLTB 10 kali 0,5 kWp yang terdiri dari 8 wind turbine model TSD 500 dan 2 wind turbine model GF dengan 500 watt baterai 1192 kVA yang memiliki 96 buah baterai dan PLTD 20 kVA dengan 1 buah genset. Skema kelistrikan dari Smart Microgrid Universitas Udayana PLTS lebih difokuskan untuk langsung mensuplai beban listrik pada gedung DH, sedangkan PLTD difokuskan untuk mengisi baterai dan PLTD sebagai solusi terakhir jika PLTS dan PLTB mengalami kendala. Lampiran ini berisi foto-foto hasil kerja praktek, bisa dilihat. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, Om Santi 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 Om.